Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat jaga Allah. Alhamdulillah. Anak bapak semua dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pelajaran. Oke, jadi sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin meminta salah seorang dari anak Bapak untuk memimpin doa. Siapa kira-kira anak Bapak? Ayo Andra, silakan. Pembelajaran ke depan akan berjalan dengan baik sebagaimana yang kita harapkan bersama. Baik, sebelumnya Bapak ingin melakukan absensi dulu untuk mengecek kehadiran anak Bapak. Siapa kira-kira nanti yang tidak hadir ya. Andra Rizky, Hadir Pak. Ridho, Hadir Pak. hadir ya. Kaisa, Hadir Pak. Nur Hayati, Hadir Pak. Nur Halimah, Hadir Pak. Depan, Hadir Pak. Samsul Bahri, Apa Pak? Alfa, tidak hadir beliau. Jawab. Kenapa? Hadir Pak. Sakit. Jadi ada teman kamu yang sakit ya, si Samsul Bahri. Kita berdoa kepada Allah semoga beliau diberikan kesembuhan agar beliau masih bisa mengikuti pelajaran sebagaimana biasanya. Oke, baik, anak Bapak sekalian, pada kesempatan yang baik ini Bapak akan menyampaikan sebuah pembelajaran dengan judul berpikir komputasional. Jadi anak Bapak sekalian nanti Bapak sangat berharap agar anak-anak sekalian dapat memahami makna dan penerapan dari berpikir komputasional ini sehingga anak-anak Bapak semua tidak buntu ketika menghadapi sebuah masalah dan akan mencarikan solusi sebagaimana yang diharapkan sehingga mencapai hasil yang sangat memuaskan. Untuk itu, harapan Bapak agar anak-anak bisa menyimak dan mengikuti penjelasan Bapak ini dengan baik supaya mudah dan bisa dipahami dan dapat diterapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari, terlebih menunjang kemajuan era global yang serba pesat sehingga sekarang serba membutuhkan teknologi dan ini menjadi harapan Bapak untuk dapat dipahami dengan baik dan dijalankan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Paham. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Bapak akan melihatkan yaitu tentang berpikir komputasional. Pernahkah kamu mendengar bahasa ini? Belum pernah ya. Walaupun sesungguhnya kamu sudah sering melakukan ini, tapi bahasa komputasional ini merupakan bahasa yang barangkali baru saja kamu dengar.
Berpikir komputasional merupakan kunci pemecahan masalah di era digital. Nah, nanti di sini anak-anak Bapak nanti diharapkan mampu berpikir secara secara efektif, secara akurat, secara detail untuk memecahkan sebuah permasalahan dan jangan lari dari masalah-masalah yang kamu hadapi. Paham? Anak-anak Bapak tidak boleh tidak sekolah hanya karena sepatunya robek. Anak-anak Bapak tidak boleh tidak belajar hanya karena PR-nya tidak selesai. Maka bagaimana berpikir komputasional ini memecahkan sebuah masalah, mengarungi sebuah hal seperti itu sehingga sekolah tetap bisa dijalani. Walaupun banyak permasalahan yang terjadi di rumah misalnya. Oke. Apa itu berpikir komputasional? Nah, berpikir komputasional adalah metode pemecahan masalah yang menggunakan pendekatan layaknya ilmuwan komputer. Ini bukan berarti Anda harus menjadi seorang programmer, melainkan mengadopsi cara berpikir yang efisien dan terstruktur. Nah, bagaimana kita mampu menghadapi sebuah permasalahan dengan cara berpikir yang efektif. Jangan lagi karena orang tuanya tidak memberi jajan di pagi hari, lalu kamu nggak berangkat sekolah. Maka pecahkan masalah itu dengan harus mendapatkan jajan dan harus berangkat ke sekolah. Paham? Jangan membuat alasan sakit karena malas sekolah. Maka pecahkan masalah itu bagaimana kemudian kamu bisa berangkat ke sekolah. Paham? Oke, sebentar lagi akan Bapak tunjukkan bagaimana contoh sebenarnya. Satu hal yang sangat penting sebagai metode daripada pemecahan masalah ini dengan berpikir komputasional. Maka untuk itu diperhatikan dengan baik, Lord. Diperhatikan dengan baik supaya kamu tidak gagal paham dan fokus kepada bagaimana cara agar bisa berpikir komputasional di era yang serba canggih ini. Berempat pilar berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi, memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Bapak mau sebutkan begini. Kamu ketika terjadi sebuah masalah di ruang kelas, itu di dalam kelas kan ada ketua kelasnya. Ada temannya yang ribut ketika jam pelajaran sedang berlangsung. Ini ketua kelas akan berkoordinasi dengan anggotanya. Hei, teman-teman, ayo kita pecahkan masalah ini. Bagaimana cara supaya teman yang ribut ini tidak lagi ribut ketika mengikuti jam pelajaran. Maka ketua kelas ini kalau dia bergerak sendiri tidak akan mampu. Bagaimana caranya? Harus melakukan musyawarah. Harus melakukan diskusi untuk memecahkan sebuah masalah sehingga yang besar pun akan menjadi kecil. Maka yang kecil akan bisa teratasi dengan baik. Paham? Berikutnya, pengenalan pola. Mencari kesamaan dan pola dalam masalah untuk menemukan solusi yang efisien. Ayo kita kenali dulu, kenapa teman tadi ribut? Apa masalahnya? Oh, dia ribut mungkin karena karena tidak membawa buku ke sekolah sehingga melakukan keributan karena beliau tidak bisa menulis. Kenali pola ini. Apa yang menjadi latar dari teman tadi kok bisa ribut? Ayo fokuskan. Oh, ternyata masalahnya karena dia tidak bawa buku. Ayo diberi arahan, besok dibawakan buku. Hari ini boleh pinjam buku saya.
begitu pilihannya, agar tidak terjadi suasana ribut. Oke, berikutnya abstraksi, fokus pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Sesuatu yang dianggap penting dari sebuah permasalahan itu akan kita fokuskan. Apa nanti hasil akhirnya, bagaimana nanti tujuannya, itu dulu kita arahkan. Jadi sesuatu yang tidak penting itu kita tinggalkan dulu. Anak-anak Bapak ini kan tadi pagi bercita-cita berangkat ke sekolah. Arahkan tujuannya apa? Oh, saya nanti di sekolah akan mendapatkan jam pelajaran matematika, nanti akan mendapatkan sebuah ilmu, satu titik ilmu dari pelajaran matematika itu. Maka itu harus kamu raih dulu. Nah, artinya ketika kamu belum menemukan itu, mungkin kamu belum boleh bermain. Begitu sebuah target yang harus kamu capai untuk meraih sesuatu yang diharapkan. Paham? Berikutnya, algoritma. Membuat langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Ayo pelan-pelan. Pelan-pelan kita sikapi bagaimana masalahnya. Ini Bapak akan melakukan cara berpikir komputasional. Kalau tadi malam Bapak sudah persiapkan ini. Bapak akan masuk di ruang kelas 5 untuk mengajarkan anak Bapak tentang bagaimana berpikir komputasional. Bapak siapkan bahannya. Seluruh bahan itu Bapak siapkan. Mulai dari membuat PPT untuk ditampilkan di layar lebar, itu Bapak siapkan dari malam. Kemudian ternyata pada pagi ini lampu mati, sehingga apa yang Bapak siapkan tadi malam itu tidak bisa ditampilkan. Apa yang harus Bapak lakukan? Maka Bapak akan carikan sebuah cara yang efektif agar apa yang sudah Bapak siapkan itu bisa ditampilkan, walaupun tidak tampil dalam bentuk PPT. Bagaimana kemudian hal itu harus diajarkan dengan baik. Berpikir komputasional dengan cara menggunakan aset yang ada, tidak harus menampilkan di layar. Begitu. Oke, paham ya? Oke, mantap. Kemudian berikutnya kita akan beralih kepada mengapa berpikir komputasional itu penting. Penting, sangat penting sekali. Keterampilan abad ke-21 menjadi fondasi di era industri di mana teknologi dan data berperan sentral. Sebentar lagi, anak Bapak sekalian, kamu akan dihadapkan dengan dunia yang canggih. Mungkin belajar kamu nanti akan menggunakan komputer. Maka, bagaimana kamu bisa menggerakkan komputer itu agar dia memberikan arahan kepada kita sebagaimana yang kita minta. Nanti kalau kamu memintanya, tolong tunjukkan saya bagaimana cara membuat kue yang baik, yang enak, yang lezat. Maka komputer itu akan menunjukkan dia. Maka dunia ke depan ini akan diarahkan kepada kamu semua anak-anak Bapak yang hidup di era digital saat ini dengan cara berpikir komputasional. Ketika kamu mampu memecahkan masalah dengan cara ini, maka etika itu akan berkembang dengan baik. Maka gunakan juga etika dalam hal ini. Paham? Berikutnya, solusi inovatif membantu menyelesaikan masalah kompleks dengan cara yang inovatif dan efisien. Kemudian, peningkatan berpikir kritis, mengasah kemampuan berpikir kritis, logis, dan kreatif dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Itu berpikir yang kritis. Jangan menyerah untuk berpikir. Baik, Bapak langsung kepada kesimpulannya.
agar apa yang sudah Bapak jelaskan ini dapat kamu pahami dengan baik, dan begitulah cara berpikir komputasional. Berpikir kritis, tidak menyerah. Dan berpikir komputasional ini sangat erat kaitannya dengan metode-metode yang ada di KKA atau coding, yaitu ada disebut dengan plug, kemudian disebut dengan unplug, ada disebut dengan internet base. Nah, nanti kalau Bapak masuk ruangan kamu ternyata tidak menggunakan komputer, Bapak bisa menggunakan cara-cara yang ada. Misal, kalau kamu ingin main bola, ternyata bolanya tidak ada. Lalu kemudian haruskah bermain bola itu tidak jadi? Enggak seperti itu. Bagaimana cara supaya main bola itu tetap jadi walaupun bola tidak ada? Maka buatkan bolanya. Dari mana? Dari plastik, agar bisa kamu tendang. Ya, atau dari balon, agar bermain bola tetap bisa dilakukan. Nah, karena saat ini di sekolah kita masih serba kekurangan internet, sehingga mungkin kita hanya bisa menggunakan aset-aset yang ada di sekolah kita. Apa itu asetnya? Gunakan aset yang ada. Oh, saat ini kamu masih belum bisa ditunjukkan PPT di layar lebar untuk kamu tonton. Tidak bisa menunjukkan tontonan video, barangkali video pembelajaran. Maka bagaimana kemudian kamu bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana biasa tanpa harus ditampilkan di layar begitu. Maka ayo fokus berpikir secara efektif, efisien, akurat, kritis dan logis, dan juga responsif terhadap suatu perkembangan zaman, sehingga kamu pun bisa mengikutinya secara pelan-pelan. Dan begitulah berpikir komputasional, yaitu bagaimana kamu mampu memecahkan masalah dengan berpikir yang kreatif. Paham? Oke. Sebagai kesimpulannya, mulailah berpikir komputasional hari ini. Pesannya untuk semua orang, berpikir komputasional bukan hanya untuk programmer, tetapi keterampilan penting bagi siapapun di era digital. Sebentar lagi kamu akan dihadapkan dengan segala era-era. Dan sekarang kamu sudah mulai buka YouTube, ya? Apa yang kamu cari di YouTube itu ditunjukkan. Tolong tunjukkan saya lagu Gayo atau lawak Gayo. Tunjukkan semua. Siapa yang memberi itu? Itulah data yang ada di komputer. Kalau kamu masuk ke Facebook, pernah buka, kamu akan melihat banyak orang di sana. Dari mana ini datangnya? Karena mereka sudah direkam. Sebentar lagi seperti itulah dunia kamu. Maka bagaimana kamu mampu menghadapinya dengan baik, dengan segala etika, tanpa melanggar hukum, agar anak-anak Bapak sekalian bisa lebih efektif menggunakan teknologi yang serba canggih ke depannya nanti. Oke. Yang kedua, sebagai bentuk pesannya, hadapi tantangan. Latih kemampuan ini untuk menghadapi masalah dunia modern dengan solusi yang lebih cerdas dan adaptif. Etika, ya. Jangan sembrono. Agar kamu bisa menjaga diri, kamu bisa mengolah data, dan kamu tetap menjaga etika dalam menjalankan media-media yang akan dihadapkan ke kamu nanti. Kemudian untuk masa depan lebih baik, kembangkan cara berpikir logis, kreatif, dan sistematis demi masa depan yang lebih inovatif dan efisien. Jadi itulah barangkali bentuk daripada kesimpulan berpikir komputasional. Bapak mengajak anak-anak Bapak untuk cerdas, kreatif, menghadapi dunia global yang serba canggih ke depan. Semua? Oke, baik. Barangkali sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini tentang berpikir komputasional. Harapan Bapak kepada anak-anak sekalian untuk lebih mampu
dan tangguh mengarungi dunia-dunia global ke depan di era yang serba canggih dengan teknologi ini, dan tetap gunakan etika agar tidak melanggar hukum, sehingga segala proses yang kamu lakukan ke depan akan berjalan dengan baik dan sebagaimana yang kamu harapkan. Oke, di akhir pembelajaran ini marilah kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.